أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النصور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النصور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para alimin, para murabbi, guru-guru, para kiai, para ulama seluruhnya yang saya hormati, saya muliakan. Yang saya hormati juga kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya di pagi hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini insyaallah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa duduk bertawajuh, bertadarru, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kita cintai ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan waktu yang penuh dengan kemuliaan ini di mana berkumpulnya dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang, ijtama'al malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Berkumpulnya dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang di waktu fajar. Dan tidaklah berkumpulnya dua malaikat itu melainkan mereka akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka mendoakan ampunan atas setiap hamba Allah yang berdoa memohon ampunan di waktu itu. Yang kedua, mereka memohonkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba yang melaksanakan ibadah di waktu fajar tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang diampuni dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit melanjutkan kajian kitab Al-Yaum An-Nabawi yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tuwairi, seorang ulama besar dari Jeddah, Saudi Arabia, yang beliau menulis mengumpulkan sekian banyak riwayat, catatan-catatan dari kutubut tis'ah, kitab-kitab hadis yang muktabar tentang bagaimana perihidup Nabi SAW dari bangun tidurnya Nabi sampai tertidurnya Nabi. Kitab ini dirinci dari sekian banyak riwayat sehingga memudahkan bagi kita umatnya untuk memotret semua sisi kehidupan Nabi untuk kita contoh dan kita teladani. Ya, jazakallahu khair. Karena di Quran sering kita dengarkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang hasanah. Hasanah itu artinya adalah terbaik, tidak ada tandingnya. Artinya kalau Nabi adalah contoh terbaik, maka tentu bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diikuti. Sehingga tidak boleh ada pikiran di kita sebagai umatnya, oh itu kan Nabi, itu kan Rasul, itu kan sahabat Nabi. Kalau kita mau bukan Nabi, bukan Rasul, kemudian kita tidak mau mencontoh Nabi. Enggak begitu kalimatnya. Karena setiap yang dilakukan Nabi pasti bisa dicontoh, walaupun tentu ada beberapa tasyri', ada beberapa syariat yang tentu itu syariat yang sifatnya adalah khusus untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Contoh, Nabi istrinya lebih dari 4, ya, ini tasyri' khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh ngikutin, gitu. Jadi kalau ada yang istrinya 6 pasti sesat.
Dah, simpelnya gitu aja. Kalau ada yang istrinya lebih dari 4 pasti sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengacu pada apa-apa syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan banyak lagi. Contohnya Nabi diturunkan wahyu. Itu tasrih khusus untuk Nabi. Umatnya nggak bisa niru. Kalau ada umatnya ngaku-ngaku diturunin wahyu lagi, pasti sesat itu. Karena Nabi adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Nah, oleh karena itulah kemarin saya 2 kali memuqaddimahi kitab ini. Mudah-mudahan tidak lagi ada pikiran di antara kita bahwa mencontoh mengikuti Nabi adalah sesuatu yang berat. Mengapa? Karena sunnah Nabi, syariat Nabi adalah sesuatu yang mudah, yang ringan. Tidak mungkin umatnya tidak bisa mencontoh dan mengikutinya dibandingkan umat-umat terdahulu. Baik, kita akan mengawali bab pembahasan kitab ini dari bab yang ditulis oleh Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi yang berjudul An-Nurul Fajr, cahaya-cahaya fajar. An-Nurul Fajr, cahaya-cahaya fajar. Berarti kitab ini diawali dari waktu fajarnya Nabi. Nah ini, fajar itu waktu subuh. Kita akan memotret bagaimana aktivitas Nabi di waktu subuh. Banyak di antara kita yang mengikuti Nabi hanya dalam perspektif fikih. Ya, perspektif fikih itu ya terbatas. Kalau fikih itu berarti batasannya ya urusannya terkait dengan cara wudhu Nabi, cara sholat Nabi, lepas dari itu tidak ada lagi. Tapi kitab ini bukan kitab fikih. Sekali lagi saya tegaskan, kitab ini bukan kitab fikih. Sehingga kita tidak akan masuk pada ranah-ranah perbedaan khilafiyah yang berhubungan dengan fikih. Kenapa? Karena kitab ini kitab tarikh, kitab sejarah yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Jeddah, Arab Saudi yang bernama Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi. Kitab ini diawali dengan satu bab khusus yang berjudul An-Nurul Fajr atau cahaya-cahaya fajar. Pertama, Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi membuka pembahasan kitab ini dengan kalimat Yusaddi'u nurul fajr zulmatul lail. Cahaya-cahaya fajar itu melenyapkan kegelapan malam. Artinya fajar itu batas waktu malam dan siang. Gitu. Jadi kalau ditanya Nabi itu sholat malamnya jam berapa? Jam berapa, Pak? Qiyamul lailnya Nabi, tahajudnya Nabi itu jam berapa? Nah, jawabannya ada di Quran. Karena aktivitas Nabi itu hampir semua waktunya dibimbing oleh Al-Quran. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Jadi Allah menegaskan bahwa Nabi diperintahkan bangun qumil laila illa qalila, di waktu pertengahan malam kurang atau lebih. Nah, itu kan tidak bisa terukur kalau kita hitungannya masih pakai jam, karena dulu belum ada jam. Jadi patokannya Quran. Quran menyebutkan sholat malamnya Nabi, bangunnya malamnya Nabi itu qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Pertengahan malam lebih atau kurang. Nah, ngitungnya bagaimana pertengahan malam? Gampang. Masuk waktu maghrib itu, waktu malam itu kapan? Selesai waktu malam kapan? Nanti dipotong jadi 2, itu pertengahan malam namanya. Masuk waktu malam jam berapa, Pak? Jam berapa, Bu? Maghrib. Masuk waktu malam maghrib. Begitu azan maghrib itu menandakan waktu malam telah tiba.
Selesai waktu malam, ini tadi yang disampaikan. Yusaddi'u nurul fajr zulmatul lail. Cahaya-cahaya fajar melenyapkan kegelapan malam, kata beliau. Wa yusaddi'u adzanu Bilal radhiyallahu an sukunal Madinah. Azan Bilal radhiyallahu an menghilangkan kesunyian Madinah. Jadi kalau ditanya muadzinnya Nabi itu ada berapa, Pak? Muadzin, tukang azan di Masjid Nabawi. Ada berapa, Pak? Ada 2, ya. Yang pertama muadzin Nabi Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat yang matanya itu buta. Itu ya, matanya buta. Tapi dia muadzin Nabi. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum nanti dalam riwayat pernah ditugasi oleh Nabi untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah saat Nabi berangkat berjihad berperang bersama para sahabat. Oh, apa enggak hebat ini Abdullah bin Umi Maktum? Walaupun matanya buta, tetapi pendengarannya itu lebih kuat dibandingkan kita, Pak. Terutama ketika mendengar azan, gitu. Kalau di kita kan pendengarannya bagus, begitu dengar azan pura-pura budek, kan begitu, banyak begitu, Pak. Nggak kedengeran, gitu. Aktivitas malanjut, kerja malanjut. Nah, Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, tapi pendengarannya lebih kuat dibandingkan kita ketika mendengar waktu azan. Azan pertama itu ada di waktu menjelang fajar. Jadi menjelang fajar itu ada azan pertama. Kalau di kota-kota udah agak jarang, Pak, ya. Tapi kalau di kampung-kampung masih sering tuh azan pertama, azan kedua. Ada dua azan, gitu ya. Cuman kadang-kadang sering kebablasan. Azan pertamanya jam 2 malam. Pikir kita udah subuh kan, begitu bangun baru jam 2 malam. Nah, itu terlalu jauh jaraknya. Soalnya kalau kita lihat riwayat, berapa sebenarnya jarak azan Nabi, azan muadzin Nabi itu dari azan pertama subuh dengan azan subuh kedua. Jaraknya kata para ulama 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca, bukan ayat-ayat yang panjang, tapi yang pendek-pendek kata ulama. Gampang itu, nanti cari aja di Quran satu surat yang isinya 50 ayat yang bacanya pendek-pendek. Surat Ar-Rahman misalnya. Oh, berarti jaraknya segitu. Tidak terlalu jauh. Inilah kalau kita lihat kenapa ada azan pertama, ada azan kedua, fungsinya macam-macam. Ada 2 setidaknya. Liyarji' qa'imakum kata Nabi. Supaya ngebangunin, supaya ngasih tahu orang-orang yang qa'imakum, yang lagi bangun qiyamul lail. Yang dia qiyamul lailnya mungkin ada yang dari jam 2, jam 1 gitu. Ngingetin. Bentar lagi masuk waktu fajar gitu. Liyarji' qa'imakum. Lalu yang kedua, wa yuqidh na'imakum, bangunin orang yang masih tidur. Jadi kalau ditanya orang beriman yang aku cinta sama Nabi, paling lambat bangun subuhnya jam berapa? Itu paling lambat. Azan subuh pertama itu paling telat. Syukur-syukur bagus-bagus rajin qiyamul lail tiap malam. Tapi kalaupun dia harus terlambat bangun subuh, itu paling terlambatnya. Azan subuh pertama itu paling telatnya orang beriman bangun subuh itu. Kalau mau kedudukannya ditinggikan oleh Allah, maqaman mahmudah, di tempat yang tinggi. Kalau nggak mikirin kedudukan di hadapan Allah, saya suka-suka aja mau bangun duha kayak terserah. Kadang-kadang sholat subuhnya aja dijama sama sholat duha. Jam berapa bangun? Jam 6. Kok bangun jam 6? Nggak apa-apa kan waktu subuh panjang sampai zuhur. Pala lu peyang. Ya. Nggak ngerti fikih berarti. Nggak ngerti fikih. Dianggap setiap akhir waktu sholat itu batasannya antara sholat satu dengan sholat yang khusus untuk subuh ada batasannya. Masuk waktu syuruk, habis waktu subuh tuh. Bahkan kata Nabi, seandainya engkau sholat 1000 tahun lamanya dengan alasan kau tinggalkan secara sengaja, kau tidak akan bisa membalas sholat itu.
nggak akan bisa ganti, nggak akan bisa mengqadha salat itu. Saking apa? Saking pentingnya waktu subuh itu. Ya. Jadi azan subuh pertama itu dikumandangkan Bilal bin Rabah, itu sebagai tanda bahwa bagi orang-orang yang sedang tahajud, ingetin bentar lagi subuh, istirahat. Istirahat, Pak. Islam itu bukan agama yang berat, yang kamu begitu sholat tahajud langsung disambung sholat subuh. Enggak, istirahat aja dulu gitu ya. Liyarji qaimakum wa yuqidh na'imakum, dan ngingetin orang-orang yang masih pada tidur, bangunin gitu. Kenapa? Karena kalau 50 ayat baca yang pendek-pendek berarti dia masih punya waktu untuk baca Quran. Dia masih punya waktu untuk sholat, minim-minimnya sholat witir, kan begitu? Itu minim-minimnya tuh. Jangan sampai kita tinggalkan sholat witir itu di setiap malamnya, minim-minimnya sholat witir. Kalau masih sempat tahajud, tahajud gitu. Kalau masih sempat tahajud, tahajud, karena waktu itu masih cukup. Ya, tapi kalau paling minimalnya ya tentu tadi ya, begitu azan subuh kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian lanjut daripada kitab ini, menghilangkan kesunyian Madinah. Wa yuwaffi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naim, di mana Rasulullah telah terlelap, berarti Nabi tidur. Jadi kalau dikatakan Nabi qiyamul lail dari pertengahan malam itu kan berarti antara maghrib dan subuh dibagi dua. Mungkin kalau dijamkan sekitar ya antara jam 10, 11, 12 itu tuh. Dari jam itu sampai fajar itu sholat qiyamul lailnya Nabi, kalau mau tahajudnya Nabi gitu. Jadi kalau dalam riwayat kita jumpai Nabi SAW itu tahajudnya sampai kakinya bengkak-bengkak, itu beneran Pak. Itu bukan candaannya kiai-kiai dulu. Kiai-kiai dulu kan kadang-kadang kita pikir candaan gitu. Enggak, itu beneran riwayat Nabi kakinya bengkak. Saking apa? Saking lama berdiri tahajud. Masya Allah. Itulah Nabi SAW yang kita agung-agungkan, yang masa depan akhiratnya sudah terjamin dari Allah surga, yang dosanya pasti diampuni, bersih, maksum, terlepas, terbebas dari perbuatan dosa. Tapi tahajudnya sampai kayak begitu, Pak. Kan begitu? Sampai-sampai Ibunda Aisyah suka nanya, ya Rasulullah, kamu kan surga udah dijamin, dosa sudah terampuni, kenapa sholat tahajud sampai kayak begitu? Jawab Nabi simpel, afala ya abdan syakur, apa nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Begitu. Jadi kita ini minta ampun, mohon ampun bukan berarti karena ada dosa. Istighfar itu sunnah Nabi yang menunjukkan sikap berterima kasihnya kita kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu, Pak. Itu yang dicontohkan Nabi. Artinya Nabi tahajud sepanjang malam itu, kemudian Nabi tidur. Pertanyaannya, mulai tidurnya Nabi jam berapa? Kan gitu. Nah ini saya katakan, inilah tidur pertamanya Nabi. Tidur pertamanya Nabi. Kalau masuk satu hari, kalau ditanya tidur pertamanya Nabi jam berapa? Ini. Kapan? Azan subuh pertama. Orang-orang pada baru bangun, Nabi baru tidur, gitu. Ngapain Nabi tidur? Istirahat. Karena sepanjang malam Nabi tahajud. Kalau kita tahajudnya nggak seperti Nabi, ya nggak usah tidur juga, Pak. Gitu. Kecuali memang lelah, gitu. Tapi jangan sampai tahajud kita mulai dari 2:30 atau jam 2 sampai menjelang subuh, azan subuh pertama kita tidur. Subuh kebablasan. Ini nggak beres yang begini. Ya iya, tahajud sunnah apa wajib, Pak? Sunnah. Subuh sunnah apa wajib? Wajib. Kenapa yang sunnah didahulukan, subuh diabaikan? Nah ini nggak benar juga nerapin kewajiban begini. Gitu. Nabi itu tidur karena semalaman Nabi tahajud, capek, lelah. Gitu. Dan kalau kita tahu bagaimana Nabi tahajudnya, panjangnya luar biasa bacaannya.
Rakaat pertama kadang-kadang Nabi baca surah Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah, bayangin aja. Kita Al-Baqarah boro-boro satu rakaat, ya. Baru 20 ayat aja dengkul udah pegel, ya Pak ya. Ini Nabi SAW itu satu surat. Jadi kalau capek lelah wajar nggak? Wajar. Nabi lelah istirahat. Nah ini sekaligus Nabi ingin memberi contoh kepada umatnya. Kalau mau tidur pertama, ini waktunya, gitu. Jangan habis subuh. Gitu. Ini sebelum subuh mau tidur deh. Batasnya apa? 50 ayat dibaca. Kalau 50 ayat dibaca, saya udah nyoba Pak. Berapa menit waktunya? Sekitar antara 15 sampai 25 menit tergantung bacanya. Itu. Sekitar itu aja. Berarti jaraknya sebentar. Iya, berarti tidurnya Nabi juga nggak lama. Ya, emang iya. Kita jangan coba-coba niru tuh. Kalau niru Nabi itu mesti satu paket, jangan tidurnya doang ditiru. Begitu mau tidur, siap-siap, lengkap banget lagi, pakai kaos kaki, pakai selimut, masuk ke kamar, nyalain AC. Ya, itu mau bangun-bangun jam 8 pagi urusan kalau begitu. Ya Pak ya. Kalau niru Nabi, Nabi tidur, iya ikutin cara Nabi tidurnya bagaimana, posisi Nabi tidurnya bagaimana, cara Nabi tidurnya bagaimana, itu diikutin. Kadang-kadang Nabi memang nggak tidur, cuman tidur-tiduran doang, istirahat, gitu. Ya. Kemudian liyasturuhul badana syarifa saat as-sahar, guna mengistirahatkan raga di waktu menjelang fajar. Ya. Jadi tujuan tidurnya Nabi istirahat, karena menjelang fajar, karena aktivitas fajar subuhnya Nabi ini luar biasa, Pak. Nabi harus menyiapkan badannya, fisiknya, gitu. Ba'da subhi tawilu min qiyamil lail, setelah menjalankan qiyamul lail yang cukup lama, betul kan? Jadi setelah Nabi qiyamul lail cukup lama, Nabi tidur. Tapi kalau yang qiyamul lailnya sebentar, misalnya jam 2:30, jam 3, yang nggak usah tidur Pak, daripada kebablasan. Kalau sekedar istirahat, tidur-tiduran silahkan. Ya, karena sunnah juga Pak. Mengistirahatkan tubuh ini juga sunnah, Bapak berpahala kalau ngikutin Nabi, gitu. Fa idza adzana Bilal radhiyallahu an istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Bilal mengumandangkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, gitu. Jadi tadi Nabi tidur, Bilal azan, Nabi bangun, gitu. Sampai sini paham ya? Nah, jadi ini aktivitas Nabi SAW. Begitu Nabi bangun, maka Nabi SAW hal yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Ini hal pertama. Jadi kalau ditanya apa aktivitas Nabi pertama kali bangun, bersiwak. Jadi bersiwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan Nabi ketika baru bangun tidur, gitu. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap saat. Seandainya tidak memberatkan, gitu. Tapi sayangnya Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Apa ya? Nabi nggak mau beratin umatnya. Kalau kamu mampu bersiwak, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau ngambil pahala dari Nabi, mengikuti contoh Nabi, ya bersiwak, gitu aja. Bangun tidur bersiwak, itu hal pertama yang Nabi lakukan. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini bangun tidur Pak, doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya juga kita semua dikembalikan setelah dibangkitkan. Artinya apa? Bahwa tidur itu adalah kematian sesaat kita, untuk mengingatkan kepada kita bahwa tatkala kita tidur, kita tidak punya daya dan upaya kecuali milik Allah. Betul Pak ya? Kita tidak berdaya ketika kita tidur. Allah bisa saja tidak mengirimkan kembali roh kita, kemudian kita mati. Malamnya sehat walafiat, masih ngobrol, masih makan malam tidur bangun, tidak diambil, tidak dikirimkan lagi rohnya oleh Allah. Itu selesai, kematian datang pada kita. Oleh karena itulah, begitu bangun, maka hal pertama yang dilakukan bersyukur. Kenapa? Ruhnya dikembalikan. Kita masih sempat bertaubat, kita masih sempat beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita masih sempat bersyukur. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa Nabi, Pak. Setelah itu beliau menjawab muadzin dengan ucapan seperti yang dikumandangkan. Nah, ini juga sunnah, Pak. Ya. Nabi mengatakan sepelit-pelitnya orang, gitu kata Nabi, adalah orang yang ketika muadzin mengumandangkan azan dia tidak menjawabnya. Itu orang paling pelit tuh. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Jangan sampai azan ma'azan kita asik ngobrol sama orang, gitu. Ini perlu dipahami dengan baik. Kalau muadzin sedang mengumandangkan azan, maka jawab secara perlahan. Kalau di sela-sela itu mungkin ada yang bertanya, ngobrol, silakan. Cuma jangan lupakan menjawab azan. Kan amalan ringan ini, nggak berat jawab azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan ringan itu, Pak. Nggak berat itu. Nah, kayak kita mikul beras di pundak, enggak. Sederhana kok. Maka syariat Nabi, sunnah Nabi sebenarnya ringan, cuma kita saja yang kadang-kadang suka lupa, gitu. Kemudian setelah Nabi menjawab azan dengan sangat khusyuk, setelah itu kemudian Nabi membaca doa selepas azan. Ini juga sunnah, gitu. Salah satu doanya adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadal wasilatal wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Nah, ini riwayat pertama. Kalau nanti ada tambahan wallahu alam, tapi jelas ini riwayat pertama. Jadi sampai wa'addah selesai. Gitu ya. Itu riwayat yang muktabar, yang sahih. Kalau mau ngikutin yang ini silahkan, kalau nanti mau nyambung lagi ada bacaan tambahan silahkan. Tapi yang jelas kalau mau ngacu mengikuti sunnah Nabi yang sahih yang dimasukkan di dalam hadis ini sampai wa'addah saja. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Setelah itu kemudian beliau bangun. Ya, Nabi bangun. Jika perlu mandi maka beliau mandi, Pak. Dan jika perlu wudhu, beliau wudhu. Jadi aktivitas Nabi yang ketiga itu adalah kalau perlu Nabi mandi. Berarti kalau Bapak mandi, ikuti Nabi. Kalau Bapak bangun tidur mandi, persiapan mandi, dan ini nggak usah ditanya tentang penelitian kesehatannya mandi di waktu ini, Pak. Nggak usah ditanya, sehatnya luar biasa. Bahkan jauh sebelum ini pun nggak ada masalah. Jam 2, jam 1 mandi, itu sehatnya luar biasa, Pak. Kalau enggak mau mandi karena cuaca yang sangat dingin misalnya, gitu ya. Misalnya Bapak lagi kalau daerah-daerah Serpong, mana sini masih enggak terlalu dingin, Pak ya. Oh, daerah Puncak, Bogor, kalau cuaca yang begitu dingin gitu, enggak perlu mandi, hanya berwudu, itu pun juga ngikutin sunnah Nabi, gitu ya. Jadi dua-duanya sama. Kadang juga beliau langsung sholat tanpa wudu, ya. Ini pembahasannya di fikih nih. Kadang-kadang Nabi sholat tanpa wudu karena Nabi masih punya wudu, gitu. Kalau di mazhabnya Syafi'i, ya tentu sepanjang dia tidak merubah posisi duduknya, tertidur, dia boleh, kan gitu. Dia boleh tidak wudu dengan keyakinan bahwa wudunya belum batal, kan gitu. Ya, tapi yang jelas di sini Nabi memberikan keterangan kenapa beliau tidak wudu lagi. Kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Ini alasan Nabi, gitu ya, alasan Nabi. Dan ini jangan yang kayak begini jangan langsung ditiru. Oh, udah pokoknya begitu tidur bangun gak usah wudu lagi, gitu ya, langsung sholat. Jangan langsung tidur. Amannya wudu saja. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya mata saya tidur tapi hati saya nggak tidur. Artinya Nabi berada dalam posisi yang sadar. Ya, Nabi sadar betul apakah wudunya telah batal atau tidak. Paham sampai sini? Ya, baik. Yang kedua, setelah itu beliau sholat 2 rakaat fajar. Nah, di sini Pak ya. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat fajar. Tidak ada sholat nafilah. Nafilah itu sholat tambahan, gitu ya. Beliau yang lebih cepat dari 2 rakaat sebelum fajar. Jadi kalau ditanya apakah sholat fajar Nabi lama atau cepat, maka jawabannya dalam riwayat Nabi sholat fajarnya cepat.
Gitu. Nanti kita akan ukur, Pak. Cepatnya Nabi itu siapa? Itu cepatnya Nabi siapa? Beliau lakukan 2 rakaat ini dengan singkat sampai ada yang berkata, sahabat yang ngelihat Nabi waktu sholat fajar, apakah beliau membaca Ummul Kitab pada sholat rakaat tersebut? Karena beliau saking menyingkat kedua sholat tersebut. Artinya sholat fajar itu sholat yang cepat, sahabat. Sholatnya itu cepat. Sampai ada yang ngira sahabat Nabi, ini Nabi baca Fatihah apa enggak gitu. Saking apa? Saking cepatnya gitu. Surat apa yang dibaca? Nah ini penting juga. Surat apa yang dibaca ketika sholat fajar 2 rakaat fajar ini? Beliau membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini rakaat pertama. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah beliau hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun? Apakah disambung satu surat la a'budu ma ta'budun dan seterusnya? Di sinilah para ulama memberikan keterangan dan penjelasan bahwa Nabi SAW itu hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun kemudian ruku. Wah. Jadi jangan heran kalau salatnya cepat gitu. Karena Qul ya ayyuhal kafirun ruku. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad ruku. Jadi para sahabat kenapa bingung, ini Nabi kok sholatnya cepat banget? Nabi baca Fatihah apa enggak? Dia pikir dia baca suratnya panjang, enggak, ternyata baca suratnya pendek gitu. Atau qalu amana billahi wa ma unzila ilaina, gitu ya, surat Al-Baqarah 136. Atau qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis shawa bainana wa bainakum. Dan kadang pula beliau membaca falamma ahassa Isa minhum kuffara qala man ansari ilallah. Jadi baca Nabi beragam pada saat sholat 2 rakaat fajar ini. Udah yang gampang diingatnya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad yang gampang diingatnya itu ya. Itu sunnah Nabi. Nyontoh Nabi pahala insyaallah. Gitu. Dan ini adalah sholat yang tidak pernah itu. Bahkan di kitab ini dikatakan tidak ada amalan nafilah yang paling dijaga oleh Nabi melebihi 2 rakaat sebelum sholat subuh ini. Masya Allah nih. Ya. Sesungguhnya keduanya lebih aku sukai dari dunia dan seisinya. Raka'atan fajr khair minad dunya wa man fihinna. 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Nah ini meraktekin ini aja Pak, kalau nggak pakai iman Pak, susahnya bukan main, betul nggak Pak? Kudu pakai iman. Kalau nggak pakai iman berat jalanin 2 rakaat ini juga Pak. Ya, kadang datang terlambat, nggak sempat sholat fajar, kan gitu. Kadang-kadang bangunnya juga terlambat, bangun-bangun sudah komat, kan begitu, berat. Nabi menjelaskan 2 rakaat fajar itu nilai keutamaannya seperti dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu banyak mana Pak dengan seumur hidup Bapak bekerja, dapat gaji setiap bulan. Banyak mana dunia dan seisinya atau gaji Bapak? Iya dunia dan seisinya dong. Cuma kan ngeraktekin begini kalau nggak pakai iman susah. Kalau pakai iman ringan Pak. Gitu. Coba malam-malam Masjid Al-Latif kasih pengumuman para masyarakat sekitar wilayah Cikareo, Serpong, siapa yang bisa sholat 2 rakaat sunnah fajar di Masjid Al-Latif, maka panitia masjid DKM akan menyediakan hadiah 500.000. Kira-kira ini masjid penuh apa enggak Pak? Bisa penuh Pak. Padahal cuma 500.000, betul nggak? Ada cuma 500.000. Nah, tadi Nabi menyebutkannya dunia dan seisinya lebih dari 500.000. Emang otak kita ini otak materialistis Pak. Masih ada otak materialistisnya di kita tuh. Ngukur dunia dan seisinya itu kalau ada balasan langsung. Ya, padahal dunia dan seisinya itu jauh lebih banyak sekedar 500.000. Kalau dikasih pengumuman begitu di masjid, yakin Pak Masjid Al-Latif penuh. Malahan ada yang itikaf kayaknya gitu ya, dari malam udah jaga-jaga gitu ya. Nah inilah problem kita menjalankan sunnah Nabi itu, selalu mengukurnya dengan
dengan rupiah gitu ya, dengan harta. Kalau ada untung kita jalan, nggak ada untung kita nggak jalan. Gitu. Ini yang dikhawatirkan Nabi, jangan-jangan di dalam hati kita ini ada penyakit al-wahnu, gitu, penyakit terlalu cinta terhadap dunia sehingga melemahkan kita di dalam menjalankan ibadah. Gitu. Seusai sholat 2 rakaat fajar, nah ini Pak ya, seusai sholat 2 rakaat fajar. Nah jadi para jamaah sekalian, begini cara Nabi membuka hari Pak. Jadi membuka hari itu sesuatu yang penting loh Pak. Jangan dianggap tidak penting, penting. Salah kita dalam membuka hari itu akan berdampak pada satu hari itu kita menjalankan aktivitas. Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis. Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadah fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi SAW bersabda, tidaklah tiba waktu pagi, waktu fajar itu, bagi para hamba kecuali ada 2 malaikat yang turun. Tadi itu malaikat malam, malaikat siang. Datang dia di waktu fajar itu. Salah satu di antara mereka berdoa. Yang pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak pagi ini, yang sedekah di waktu subuh itu, maka ganti ya Allah. Artinya apa Pak? Nabi ingin mengajarkan, kau kalau mau membuka hari, bukalah dengan amal ibadah. Ya nggak mesti sedekah gitu ya. Buka dengan ibadah. Contohnya dicontohkan Nabi tadi itu. Dari mulai bangun tidur kita berdoa, berziwa, kemudian aktivitas itu, buka dengan cara seperti itu. Kalau kau tidak buka dengan ibadah, maka akan berpengaruh Pak sepanjang hari itu. Kemudian malaikat yang satu, wa yaqulul akhirah Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang-orang yang pelit mengeluarkan hartanya di waktu itu. Nah ini Pak, ini maksudnya tidak mesti sedekah, bukan. Maksudnya kalau kita nggak buka aktivitas pagi itu dengan ibadah, maka boleh jadi satu hari itu akan muncul banyak problematika yang kita kadang-kadang nggak duga, gitu ya. Dan boleh jadi itu disebabkan karena doa malaikat tadi. Kalau kita nggak buka dengan ibadah, malaikat doain yang jelek sama kita Pak. Kalau malaikat doanya di waktu yang paling diijabah, waktu fajar, kelar Pak urusan kita itu satu hari itu. Kalau kita melakukan kebaikan sepanjang hari itu baik. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita itu melakukan itu secara istimrar, secara terus menerus tuh? Istiqomah kita menjalankan ibadah. Kunci-kunci kita mudah untuk bangun di waktu subuh. Kadang-kadang gini, kita pengen gampang bangun salat subuh ngikutin cara Nabi, tapi tidurnya tidak seperti Nabi. Ini masalah juga Pak. Ini akan jadi masalah. Sebab setiap hamba Allah, setiap manusia, begitu dia tidur di malam hari, kata Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, aqidatus syaitan ala qafiyati ra'sin ahadikum idza humun naum thalathun uqdah. Setan itu kalau orang mau tidur diikat sama 3 ikatan, 3 buhul Pak. Hati-hati, kita kalau tidur kita nggak baca doa yang diajarkan Nabi, tidak menggunakan cara-cara Nabi ketika tidur, setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan, ya. Yadribu kulla aqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan setan itu, setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Ini bisikan setan begitu Pak. Udah tenang aja, tidur aja dulu. Subuh masih lama, masih panjang. Itu gitu ya. Ini ikatan pertama nih Pak. Fa inna stayqadha fa dzakarallahu tahlat uqdah. Jika dia bangun pada ikatan yang pertama ini, kemudian berzikir, zikir, maka lepaslah ikatan buhul yang pertama. Tuh. Jadi bangun zikir. Apa zikir itu? Zikir itu mengingat Allah.
Mata tuh kalau malam sebenarnya Allah udah kasih kode sama kita. Allah nggak biarin kita itu belabas tuh, kecuali capek banget gitu, betul nggak Pak? Itu karena dibangunin sama Allah tuh. Entah kita dengar apa. Begitu kita bangun, masuk zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Jangan Allahu Akbar narik selimut itu ya. Allahu Akbar narik selimut ada bangun. Allahu Akbar bangun Pak. Duduk, minimal duduk sambil berdoa. Kadang Nabi mengusapkan tangan ya, kemudian menyelak bagian wajahnya, itu aktivitas Nabi. Kemudian berdoa seperti doa yang tadi disampaikan ya. Fa in tawadda nahlat uqdah. Kemudian jika dia wudu, berdiri, wudu, kemudian lepaslah buhul yang kedua. Tuh. Jadi bangun, zikir, doa, selesai itu wudu Pak. Langsung wudu, selesai. Itu. Fa inna salat halat uqdah. Kemudian jika dia salat, mengerjakan salat, maka lepaslah semua ikatan-ikatan buhul yang diikat oleh syaitan. Nah, perhatikan kalimat Nabi yang berikutnya. Fa asbaha nasitan thayyiban nafs. Di pagi hari dia akan merasakan semangat dan gembira. Ini luar biasa Pak. Kalau ini mau dipraktekin, ini dahsyat. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslanan. Jika tidak melakukan seperti yang tadi itu, maka dia tidak akan ceria, tidak akan senang, dan akan muncul sifat malas. Jadi kalau ada orang kaslan, ada orang males gitu Pak ya, itu biasanya satu di antara penyebab utamanya dia tidak mempraktikkan cara-cara Nabi tadi itu Pak. Ya, kalau dia sudah nggak mempraktikkan itu, maka boleh jadi sepanjang harinya akan penuh dengan masalah. Ada aja masalah. Tapi kalau dia praktikkan itu, hatinya tuh senang, gembira Pak. Sekalipun ada masalah, ngadepinya itu tenang Pak. Kalau dia mempraktikkan cara membuka hari sebagaimana Nabi membuka hari. Baik, kita tutup bab ini di halaman ke-9 dari kitab ini. Nabi Dr. Wahab bin Nasir At-Tuwairi mengatakan, fa idza furqa min salatihi, sesudah salat 2 rakaat fajar, fa in kanat zaujatuhu mustayqidhata tahaddatsu ma'aha hadithul an-nisyatu wal as'ad. Beliau menuturkan kata-kata yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi selesai sholat fajar, kalau dia lihat istrinya sudah bangun, Nabi melihat istrinya sudah bangun, maka Nabi mengatakan kata-kata dua yang disebut oleh Nabi, aunisyatan wal as'ad, kata-kata yang nyenengin sama bahagiain. Bentuknya apa? Ya terserah bapak-bapak yang tahu gitu ya. Apa kata-kata yang nyenengin, apa kata-kata yang membahagiakan buat istri itu. Kenapa? Karena istri Pak, wanita itu perasaannya luar biasa. Begitu dia bangun, dihibur oleh suaminya dengan kata-kata yang menyenangkan dan menggembirakan, itu hatinya seneng Pak. Nggak mesti bapak kasih segepok duit Pak, istri itu. Asal bapak ngomong yang enak-enak waktu pagi itu, wah itu istri udah seneng Pak. Betul Pak ya? Ini loh Nabi kita yang kita katanya mencintai Nabi. Contoh Nabi sampai ke arah sini. Nabi itu suami yang paling dicintai oleh semua istrinya. Semua istrinya. 9 istri Nabi di Madinah. Asal Nabi ada di rumah mereka, maka mereka betul-betul dihargainya luar biasa. Apalagi waktu pagi Pak. Namanya apa Pak ya? Sepanjang mungkin kalau ada waktu 24 jam dikasih ke istri kita, pasti waktu itu juga nggak akan cukup Pak. Kenapa? Saking banyaknya pekerjaan seorang istri di rumah. Betul? Kita sampai rumah udah istirahat aja, itu yang namanya bini di rumah Pak. Masih aja goprak-kaprek kerjaan ini kerjaan itu, kagak ada habis-habisnya. Capek, lelah, tidur, bangun pengennya dihibur, kan begitu. Ini mah baru bangun, ya Allah udah ribut, bangun melek mata udah ribut. Udah gitu yang didengar beritanya berita-berita kagak enak.
Ya, kalau bangun ditanya yang nyenengin, yang bahagia kan enak Pak. Gimana Bu? Badan sehat Pak. Kan enak tanya begitu. Ya. Kemarin anak-anak bagaimana itu sekolahnya? Iya alhamdulillah si Anu si Fulan udah kelar begini-gini. Kan enak itu nanya pagi-pagi. Itu sebelum sholat subuh. Jadi kalau ditanya kapan Nabi sholat fajar? Di mana Nabi sholat fajarnya? 2 rakaat itu di rumah. Buktinya apa? Buktinya Nabi selesai sholat fajar, Nabi ngobrol sama istrinya. Berarti sholat sunnahnya Nabi di rumah, bukan di masjid, gitu, ya. Jadi sholat sunnahnya Nabi di rumah. Fama dhannika bizawjitiha muhibban. Seperti kiranya seseorang yang rasa cintanya kepada seorang istri. Ungkapan itu lahir karena cinta, bukan basa-basi. Nabi itu ngomong dengan kalimat-kalimat cinta. Rasa cinta yang mendalam pada istrinya. Jangan mentang-mentang udah 20 tahun nikah gitu. Kayaknya kayak gitu tuh tabu dan basi gitu. Enggak Pak. Nabi itu ngomong begini, ini dalam riwayat. Ini kan di Madinah. Nah di Madinah Nabi itu udah umur 53 tahun Pak. Nabi udah umur 53 tahun. Tastaftihu anwaru yaumiha bihadisi mawaddatin min zawjiha. Yang memulai cahaya hari dengan kata-kata cinta dari sang suami. Itu yang namanya istri Pak. Pagi-pagi sudah dapat asupan kayak begitu Pak. Itu dia akan jalani hari itu dengan gembira Pak. Betulan. Gembira pagi itu. Dia akan bersemangat menyediakan sarapan buat suaminya, buat anak-anaknya. Semangatnya luar biasa. Dia mengerjakan aktivitas sepanjang hari. Inilah Nabi kita yang memberikan contoh kepada kita, wahai para suami. Sampai Nabi mengatakan istausu bin nisa, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena perempuan itu terbuat dari tulang rusuk, gitu, ya. Yang namanya tulang rusuk itu wa in auja syai'in min dila' a'lan. Yang namanya tulang rusuk bagian atasnya itu bengkok kata Nabi. Jadi memang sifat fitrah dasarnya perempuan itu mesti banyak salahnya Pak. Ada aja salahnya gitu. Bengkok itu bukan bermakna jalannya bengkok, bukan. Makna bengkok itu justru kesempurnaan yang ada pada diri wanita. Yang kalau perempuan nggak begitu, itu bukan wanita namanya. Keluar dia dari fitrahnya. Gitu. Jadi kebengkokan wanita itu menunjukkan kesempurnaan wanita. Ya, kelemahan wanita itu menunjukkan kesempurnaan wanita. Dan perempuan itu senang, dia seperti tulang rusuk. Atau dalam hadis lain Nabi mengatakan irfaq bil qaurin, berlemah lembutlah kalian pada gelas-gelas kaca. Kaurir itu bukan kaca ini ya, bukan kaca nako. Kaca nako tebel Pak. Kalimatnya bukan kaurir dalam bahasa Arab, tapi kalau bahasa Arab kaurir itu maknanya kaca yang tipis Pak. Ya, ini gelas ini masih tebal nih. Tuh, masih tebal. Kaurir itu lebih tipis lagi. Yang perempuan itu diumpamakan seperti itu kata Nabi. Maksudnya apa? Gampang pecah, gampang sakit, gitu. Kalau kaca pecah Pak, itu bisa diperbaiki nggak Pak? Bisa dipakai buat bercermin nggak? Bisa, cuman udah nggak utuh, betul nggak? Kalau diperbaiki udah nggak utuh. Itulah wanita Pak. Kalau perasaannya udah sakit, hatinya udah sakit, lama sembuhnya perempuan Pak. Betul kan? Beda sama laki-laki, betul? Perempuan itu kalau udah sakit hatinya, ya Allah Pak, rekening listrik 20 tahun yang lalu Bapak ribut sama istri, itu begitu ribut lagi, masih ingat Pak 20 tahun yang lalu? Itu namanya perempuan begitu Pak. Nah Nabi faham tabiat itu. Begitu bangun, hal-hal yang menggembirakan dari Nabi disampaikan. Maka inilah aktivitas Nabi setidaknya baru bangun. Ini belum aktivitas subuh Pak ya, belum. Ini Nabi baru bangunnya doang. Jadi mudah-mudahan setelah kita mengetahui aktivitas Nabi ini, kita bisa meniru. Walaupun tidak seluruhnya, setidaknya bertahap kita ikuti Nabi, maka nanti tinggal rasakan keberkahan yang kita akan dapatkan kalau niru Nabi Pak. Kalau nggak niru Nabi pasti ada saja itu hal-hal yang membuat kehidupan kita jadi berkurang nilai berkahnya. Itu saja para jamaah sekalian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan untuk para jamaah sekalian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.